Biasanya kalau saya tuh intelektual tuh agak slow gitu ya. Ini udah kayak pemimpin organisasi pemuda ya. Itu berarti semangatnya tinggi ya. Dan saya senang tadi bersalaman. Wah, udah banyak juga nih anggota PIKI. Jadi baguslah berarti pemimpin PIKI selama ini dengan baik organisasi ya. Pemimpin organisasi itu pemuda. Perlu pengorbanan. Ya, perasaan, dana, waktu, ya, dan sebagainya. Jadi saya mengerti pasti ketumnya, sekjennya sudah berkorban. Ya, dan tanganlah buat mereka berdua. Tentu nggak ada organisasi yang sempurna, tapi saya bisa rasakan di sini kekeluargaannya baik, ya, dan ada saling menghargai satu sama lain. Dan saya hormati bersama Bapak Pendeta Jeki Mangkudu, ya, abang kita semua, terima kasih Bang. Sekaligus juga saya ucapin terima kasih ya Bang sangat mendukung waktu panitia Natal kemarin nasional ya, dan juga menyiapkan teater bersama Romo sebelah ya, yang luar biasa. Saya minta tolong bagaimana ada teater Pak Presiden, tapi bisa menyampaikan masalah-masalah bangsa. Ya, masalah judul, masalah juga apa yang terjadi dalam keluarga, komunikasi dan sebagainya dengan sangat manis sekali dan dengan sangat soft. Saya pikir bagus juga itu menyampaikan pesan-pesan melalui teater dan saya lihat punya bakat yang berkualitas. Ya, terima kasih senior ya. Bang Bakti, ya, Bang Bakti, terima kasih Bang Bakti senior saya yang saya hormati. Terima kasih Bang Bakti selalu mengurus organisasi Kumatan dengan hati, banyak membantu, banyak menyumbang ya. Saya tahu Pak Bakti ini dari dulu ya banyak membantu di mana-mana. Terima kasih Bang Bakti. Ya. Ini dari saya, ya saat ya, tenanglah dong ya saat ya. Banyak ya. Hidup ini di situ, tapi biasa begitu hidupnya saat ya. Gitu. Ya terima juga ya. Baik-baik ya. Jadi adik-adik kita semua ya, walaupun ya begitu sekarang udah ada di PSI, udah di Gerindra, udah di Golkar ya, tapi nanti ujungnya sama juga ya, semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Sama semua berjalan, tidak ada masalah ya, semua bisa baik. Jadi saya sebut lagi ya, teman-teman masih juga beberapa daerah dari Sulawesi Utara ya, kawan saya lama ketua PIKI Sulawesi Utara ya, di kawan lama ya, kita bersahabat. Ini juga ada sekum saya waktu Natal kemarin. Saya tadinya menyiapkan sedikit video, tapi saya nggak tahu cocok nggak ya, kalau udah siap. Cocok aja, benar ya. Video ini ya, yang apa yang sudah dikerjakan sekarang ini. Saya berharap betul PIKI nanti bisa memberikan terobosan pemikiran. Kalau di perumahan ini pasti ada masalah soal lahan. Begitu banyak lahan negara tapi dikuasai pihak ketiga. Dan mohon maaf kebanyakan dibiarkan. Ya, ini memang tantangannya negara mau membiarkan atau mau menggunakan untuk kepentingan rakyat. Begitu banyak tantangannya. Ya, negara kita ini saya baru rapat kemarin sama Pak Hasim, Ketua Satgas dan Pak Nusron. Banyak banget tanah negara kita. Tapi sebagian besar dikuasai oleh pihak ketiga. Pertanyaannya mau kita biarkan atau mau kita ambil untuk kepentingan rakyat. Ini pilihan-pilihan yang strategis. Itu soal sikap. Kalau mau cari aman, ya saya biarkan aja. Ini kan pilihan-pilihan ya. Soal akses kepada pembiayaan. Waduh, saya kemarin terpaksa menegur wali kota Sorong yang single ke MKI juga. Karena saya sudah keluarkan, ada nggak dari Papua Barat Daya sini? Nggak ada ya. Ya, jadi sudah dikeluarkan, kita memberikan kebijakan bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, untuk BPHTB, biaya perolehan tanah bangunan, dan BBG persetujuan bangunan gedung gratis, dulu namanya INB, tapi tidak jalan gitu.
ya terpaksa lah dengan gaya aktivis ya kita panggil dia ke depan, kenapa begini janji kapan datang, bisa. Kalau ditekan-tekan dikit ternyata bisa, besoknya langsung dikeluarkan jadi gratis bagi rakyat miskin satu kota Sorong itu. Jadi ternyata jadi menteri ini ya mesti bisa dulu anak-anak juga. Karena kalau cuma udah 3 menteri tanda tangan, nggak laku juga tanda tangan. Nah ternyata ditekan malamnya, besok pagi sudah jalan barang itu. Jadi ya kita begitu. Banyak hal yang saya harus sampaikan di negara ini selalu ada pilihan-pilihan. Sebuah kebijakan yang pro rakyat, negara dan dunia usaha. Itu yang menjadi pilihan saya. Sebuah kebijakan itu harus tiga, pro kepada kepentingan negara, kepentingan rakyat dan dunia usaha. Karena kalau hanya mengandalkan kepada APBN itu sangat terbatas dan terukur. Kita juga mesti membuat skema-skema terobosan-terobosan juga. Mungkin juga di sini saya yakin ada ahli keuangan, ahli perbankan yang bisa melakukan terobosan-terobosan pembiayaan. Jadi dalam konteks mungkin juga ada beberapa kepala daerah ya, masih wali kota itu udah nggak lagi. Saya baru, Bupati Bekasi. Ya. Saya iya aja ya, mungkin biar video yang biasa aja deh, kalau nggak apa-apa dikit-dikit aja nanti saya bisa coba kasih masukan. Rumah bukan sekedar bangunan, tapi tempat pulang yang menimbulkan cinta. Hari ini negara hadir bagi rakyat kecil yang bekerja dengan keringat dan ketulusan. Inilah 20 hari yang kita buat bersama ekosistem perumahan. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahan dan kebijakannya. BPHTB gratis untuk MBR. Kita sudah lakukan dan saya mau ngomong satu ya, ini agak dipaksa juga. Dulu waktunya ngurus GMB itu 45 hari. Saya keluarkan kebijakan potong jadi 10 hari. Ternyata ya di Surabaya, di Gianyar, di Sumedang, di Semarang itu bisa di bawah 1 jam selesai. Itu. Ternyata begitu kita paksa, memang nggak semuanya, tetapi ada juga yang memang pelayanan birokrasi ini ternyata begitu ya dalam tanda kutip kita minta lebih cepat, mampu dari 45 hari sampai di bawah 1 jam. Nah tentu saya berharap teman-teman Vicky yang tadi berapa ratus cabang kali ini berapa cabang? Oh ya cukup bagus lah 87 ya. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan bisa semua cabang ada di seluruh Indonesia ya. Tinggal kalian cari ketua umum yang bisa melengkapi itu. Bagaimana 500 kabupaten kota lengkap menjelang 2029 itu aja ya. Begitu. Supaya nanti bargaining position kalian makin kuat ya, gitu ya. Jadi menghadapi 2029 paten kalian kan gitu ya. Cocok kan gitu kan? Nah, ya harus punya visi. Nah, kepentingan saya satu, tolong suarakan. Jangan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat tidak dijalankan. Itu kepentingan saya ya, tolong suarakan dari teman-teman Vicky ya, dan juga pikiran-pikiran cerdas lainnya tolonglah kasih sama saya ya. Begitu. Ya, lanjut ya. Proses PBG yang dulunya 45 hari kini hanya 10 hari. BPN DTP perpanjang. Coba putar lagi biar sekalian aja. Yang keempat tadi ya. Tadi Pelonggaran di lanjut ya. EUMBI dan peningkatan FLPP. Pelonggaran GOR dari 5% menjadi 4% dan burden sharing untuk kuota KPR FLPP dari 200.000 unit sampai dengan 350.000 terbesar. Stop ya. Ini saya minta Vicky, saya belum datang kayaknya saya baru pertama kali datang acara Vicky sekali ini. Gitu ya. Jadi belum ketemu Vicky aja, saya dulu belajar ekonomi makro.
tugasnya Bank Indonesia itu juga adalah menjaga stabilitas rupiah, inflasi. Salah satunya adalah GWMBI, itulah bank itu punya kewajiban GWM-nya 5% ada di Bank Indonesia sebagai jaminan. Ya tentu kita diskusi ya, bagaimana menggerakkan ekonomi ini. Salah satu caranya saya minta kepada Gubernur Bank Indonesia menurunkan dari 5% ke 4%. Dananya untuk diputar di perumahan. Sekarang mohon doanya, saya minta dari 4 ke 3%. Supaya makin banyak nanti dana yang bisa bergerak di perumahan. Nah, boleh ya kita tolong nanti kalau boleh ada kajian-kajian begini. Ya, kajian-kajian kebijakan dan izin ini tadi BPATB sama PBG bukan kewenangan saya. Ya, Pak Morris kan tahu itu kewenangan kepala daerah. Ya, nah kita yakinkan Mendagri akhirnya bisa dijalankan. Tadi nomor 3 PPN jadi 0 itu adalah kewenangan Menteri Keuangan. Bisa juga jadi 0. Ini GWMBI adalah kewenangan dari Bank Indonesia. Nah, maksud saya begini, ini 4 hal ini semuanya bukan kewenangan saya. Yang kedua, kalau GWMBI ini pertama kali di Indonesia. BPATB, PBG pertama kali di Indonesia. Jadi saya belajar dari Pak Prabowo ini. Contoh misalnya Jalan Tanah, dia ingin filosofisnya kekayaan alam Indonesia, tambang, nikel, apa itu bisa disupport dengan pendanaan dari Indonesia, maka dirubahlah undang-undang BUMN untuk supaya bisa mengakselerasi itu dan bermanfaat. Saya beberapa kali menemani beliau ke Qatar, ke Singapura. Jadi kita juga punya bargaining yang kuat, bukan hanya tambang, bahan mentah, tetapi juga punya dana yang cukup. Nah, saya melihat jangan niat baiknya yang dibatalkan, tetapi aturan yang menghambat negara untuk membantu rakyatnya itu yang dirubah, bukan niatnya yang dirubah. Bahkan aturannya juga bisa kita rubah. Jangan aturan itu menghalangi. Contoh, GWMBI berubah aturan dari 5 jadi 4%. BPATB, PBG gratis, ya jelas berubah aturan dari bayar jadi gratis. Nah, mungkin yang saya anggap kalau saya tidak salah harusnya bikin mainnya di ranah itu, mainnya ranah di level kebijakan, di level pengetahuan ya untuk kenapa ini dan men-challenge apa yang bukan menantang, dia memberikan persetujuan dari sebuah kebijakan dengan alasan akademik dan rasional. Sebaliknya, mengusulkan kebijakan alternatif yang lebih pro rakyat, pro negara, kalau dianggap kebijakan yang ada masih kurang baik. Saya mungkin akan doakan PIKI akan jadi lembaga yang makin disegani dan dihormati kalau bisa masuk wilayah. Tadi mohon maaf ya saya sampaikan nanti karena saya sayang sama PIKI, jadi supaya yang lain bagus, tapi kalau bisa Ibu Ketum juga masuk ke level itu. Dan saya yakin bisa kok ya, kalian bisa bisa lanjut sih. Panjang sejarah, lebih banyak rakyat punya kesempatan memilih. Stop ya. Akibatnya apa? Kuota rumah subsidi itu bertahun-tahun maksimal 220.000. Saya ketemu dengan masyarakat karena rumah subsidi juga itu sangat diminati. Nanti kita lihat ART kita bisa kasih petani, nelayan dan sebagainya. Biasanya kuotanya cuma 220.000. Nah, Oktober itu saya pelajari, berarti